Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan kembali membahas mengenai mata pelajaran PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 8, yakni bab 5. Apa sih itu bab 5? Jadi bab 5 ini kita akan membahas mengenai meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kita akan mengenal Daulah Abbasiyah terlebih dahulu. Nah, daulah sendiri artinya adalah keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu keluarga. Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga atau Bani Abbas. Jadi keluarga ini bahasa Arabnya Bani Abbas. Jadi keluarga Abbas atau kalau dalam bahasa Arab Bani Abbas ya. Nah, jadi Daulah Abbasiyah ini juga memiliki silsilah yang sama dengan Nabi Muhammad SAW yang bertemu di kakeknya Nabi Muhammad, yakni Abdul Muthalib. Nah, Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas as-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda dari Nabi Muhammad SAW. Begitu ya adik-adik. Oke. Nah, di sini ada silsilah dari Bani Abbas sendiri. Boleh di-pause terlebih dahulu jika memang adik-adik ingin memperhatikan lebih seksama ya. Baik, selanjutnya. Abu Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi dan menjabat selama 5 tahun, meninggal pada usia 33 tahun. Ini cukup muda ya. Umur 33 tahun beliau ini sudah meninggal dan beliau menjabat selama 5 tahun menjadi khalifah dari Bani Abbasiyah sendiri. Kemudian setelah meninggal, kekuasaan dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Selanjutnya keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Nah, jadi setelah Abu Abbas meninggal, dilanjutkan oleh Al-Mansur yang merupakan saudara dari Abu al-Abbas, dan kemudian khalifah-khalifah selanjutnya diteruskan oleh keturunan-keturunan dari Al-Mansur sendiri. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rashid atau cucu dari Al-Mansur. Masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun al-Rashid. Jadi Al-Mansur, setelah Al-Mansur punya anak, kemudian Al-Mansur punya cucu namanya Harun al-Rashid, kemudian setelah Harun al-Rashidnya punya anak Al-Ma'mun. Sejak pertengahan era Al-Ma'mun, kekuasaan Daulah Abbasiyah mulai melemah. Saat itu mulai muncul pemerintahan di negeri-negeri Muslim yang menyatakan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah. Pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Mongol. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keindahan kota Baghdad dan daya tarik Baitul Hikmah. Jadi kota Baghdad ini dahulunya pada zamannya ini merupakan kota metropolitan ya, kota metropolitan yang menjadi pusat, bisa dibilang menjadi pusat peradaban pada zamannya. Nah, adapun ketika tata kota Baghdad ini dirancang dalam bentuk bundar, jadi kotanya ini berbentuk bundar, karenanya Baghdad dikenal dengan istilah kota bundar. Di sekeliling Baghdad dilapisi oleh 2 tembok besar yang tingginya 90 kaki atau sekitar 27 meter. Adapun di luar temboknya dibangun parit yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Tepat di tengah kota bundar itu dibangun Istana Emas atau Al-Qasar Al-Zahabi. Di samping istana dibangun Masjid Jami Al-Mansur seluas 100 kali 100 meter dengan kubah menjulang ke atas tinggi 130 kaki atau 39 meter lebih. Ini cukup mewah ya adik-adik. Adapun kalau misalnya adik-adik mau lihat skemanya, gambarnya dari tata kota Baghdad ini, boleh adik-adik
lihat di buku paket masing-masing atau boleh adik-adik search di mesin penelusuran. Insya Allah nanti bisa ketemu dan bisa lebih terbayang ya mengenai keindahan kota Baghdad ini. Kemudian di sini ada Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan. Nah, awalnya Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid sebagai perpustakaan pribadi. Nah, tapi ketika Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah ini diformalkan dan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam dan juga sekaligus lembaga pendidikan Islam pertama. Perkembangan ilmu pengetahuan diawali dari kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Yunani yang bermula dari perorangan dan berpusat di Taran atau sekarang di Turki ya, yang kita kenal dengan Turki. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam sejarah Islam didorong oleh perintah agama. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 berisi perintah untuk membaca. Perintah ini menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oh iya, sebelumnya ternyata masih ada yang harus dijelaskan yakni seni. Nah, di sini kan karena tata kotanya yang begitu indah, di Baghdad juga ada seni-seni yang berkembang, yakni bisa dilihat yang di tengah-tengah di dalam rumah ya. Ada seni arsitektur, ada seni patung dan lukis, ada seni industri, yang keempat ada seni kaligrafi, dan yang kelima ada seni musik. Nah, itu merupakan seni-seni yang berkembang di atau yang ada di kota Baghdad. Baik, selanjutnya meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Yang pertama, seni pangkal keindahan. Nah, maksudnya ini di sini kan kita ketahui ya, tadi dijelaskan bahwa kota Baghdad ini merupakan salah satu kota metropolitan yang indah, yang sangat indah. Jadi di kota selain banyak berkembang seni-seni yang tadi dijelaskan pula, nah hal ini menambah keindahan kota Baghdad sehingga seni disebut seni pangkal keindahan. Yang kedua, literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Kita ketahui bahwa di kota Baghdad ada Baitul Hikmah yang merupakan lembaga pendidikan pertama Islam sekaligus menjadi pusat penerjemahan buku-buku. Nah, di sini literasi pangkal kemajuan dan keadaban. Kemudian yang ketiga, toleransi pangkal keharmonisan. Nah, di kota Baghdad sendiri ternyata banyak sekali dan ada pula orang-orang non-muslim di sana sangat tidak ada pertentangan ya, semuanya saling mentoleransi sehingga kota Baghdad ini menjadi harmonis. Baik, cukup sekian mengenai penjelasan bab 5 mengenai era Daulah Abbasiyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.